Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Evi Januku Sumawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Karangnongko, Kabupaten Klaten. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada langkah menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga akan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Langkah validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Langkah menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Ketika perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah, sehingga pemikiran telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Kasus pertama, Aida tidak senang ketika ia sedang asyik membaca, Adi tiba-tiba datang mengganggunya. Aida menjadi sangat marah kepada Adi. Pagi, Aida. Pagi, Miss. Aida tahu kenapa Miss Evi memanggil Aida? Mungkin karena saya berantem sama Adi. Sebenarnya apa yang terjadi? Tadi tuh pada waktu di kelas kan saya sedang asyik baca buku. Tiba-tiba Adi tuh dateng nari-nari rambut saya. Kan sakit banget, Miss. Terus habis itu buku yang saya baca diserobot gitu aja. Kan nyebelin. Ya, pasti kamu kesel ya. Miss Evi juga pasti begitu kalau sedang asik membaca buku favorit, habis itu digangguin gitu, pasti juga kesel sih. Terus apa yang Aida lakukan? Terus pas buku saya itu udah diserobot kan saya emosi. Terus saya banting bukunya, terus saya dobrak meja. Habis itu penggarisnya saya lempar ke arah Adi, tapi nggak kena sih untungnya, Miss. Pasti Aida ada alasannya dong ya melakukan itu. Ya, Apa bisa diceritakan? ya karena saya emosi. Buku saya baru asik baca buku kan, apalagi itu buku favorit saya. Ya saya nggak bisa nahan emosi lagi, Miss. Untung ya Aida masih bisa menahan diri, nggak sampai memukul Adi. Ya, Miss. Kan saya masih bisa nahan diri saya. Terus ya masih bisa mengontrol emosi dikit-dikit lah. Oke, terus sekarang coba kita lihat keyakinan kelas kita. Kira-kira kalau Aida membentak Adi, melempar penggaris kepada Adi, itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Miss. Kira-kira keyakinan kelas mana yang Aida langgar? Saling menghormati, Miss. Terus kalau Aida sedang marah, sebaiknya bagaimana? Harusnya saya masih bisa menahan emosi saya. Terus kalau saya diganggu, saya masih bisa memikir dan berpikir sebelum bertindak dan berbicara, Miss. Oke. Aida bersedia memperbaiki masalah ini. Ya, Miss, saya bersedia. Kira-kira apa yang akan Aida lakukan? Setelah ini, saya akan meminta maaf kepada Adi dan berjanji tidak akan seperti itu lagi padanya. Dan ketika saya diganggu, saya akan lebih sabar dan bisa menahan emosi saya. Kira-kira kalau Aida melakukan itu, perasaannya seperti apa? Kalau jadi orang yang bisa sabar, bisa menahan emosi gitu. Ya, senang, Miss. Ya.
senang ya. Iya. Oke. Jadi semoga nanti kejadian ini tidak terulang lagi. Iya. Dan Aida bisa menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya Aida ya. Sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Aida Ikmala dari kelas 11A dari SMA Negeri 1 Karangnongko. Menanggapi cara menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya, menurut saya dengan cara yang demikian memberikan kesan baik bagi saya, karena dengan cara tersebut saya menjadi tidak takut untuk mengakui kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Kasus kedua, ketika pelajaran bahasa Indonesia sedang berlangsung, Diki asyik bermain game. Meskipun sudah ditegur oleh guru, ia tetap melanjutkan bermain game. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Diki. Pagi, Miss. Diki bisa didengar dari Berarti. Tadi katanya pas pelajaran bahasa Indonesia ada masalah. Bisa diceritakan? Iya, Miss. Tadi saat Bu Rate menerangkan, menjelaskan materi, saya main game. Main game itu boleh saja, Dik. Misalnya juga suka main game. Tapi kalau main gamenya saat pembelajaran sedang berlangsung, menurut Diki bagaimana? Ya, salah sih, Miss. Jadi Diki main game saat sedang pembelajaran. Pasti ada alasannya dong, Dik. Kenapa begitu? Ya, tadi nanggung, Miss. Baru seru-serunya loh, Miss. Oh, gitu. Iya, tapi terus saya ditegur. Tapi saya sempat memperhatikan sebentar. Tapi terus saya lanjutin aja main gamenya. Aduh, iya sih memang kalau kita lagi seru-serunya itu ini ya, apa namanya? Sayang kalau mau mengakhiri Iya, ya. Miss. Tapi kira-kira apa yang dilakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Ya, belum sih, Miss. Keyakinan kelas mana yang dilanggar? Dari mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Oke. Terus apa yang akan dilakukan? Saya tidak akan lagi bermain game saat pelajaran, Miss. Selanjutnya saya akan bermain game saat istirahat saja. Setelah bel masuk, ya saya berhenti bermainnya, terus saya ikuti aja pelajarannya. Nah, kalau Diki sudah bisa melakukan itu, kira-kira Diki akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi lebih fokus, disiplin, dan lebih menghargai orang lain, termasuk guru yang sedang mengajar. Betul, menghargai orang lain itu sangat penting jadi ya. Oke, terus kalau Diki bisa melakukan itu, menjadi orang seperti itu, perasaan Diki seperti apa? Ya, senang sih, Miss. Jadi Diki sudah bisa mencari solusi ya. Kita sudah cari solusi untuk permasalahan ini tadi ya. Nanti mungkin Diki bisa minta maaf sama Bu Rati dan semoga tidak terjadi lagi ya. Ya, oke, siap. Terima kasih Diki. Ya. Boleh kembali ke kelas. Ya, Semangat ya. ya, makasih ya, Miss. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Saputra dari kelas 11E dari SMA Negeri 1 Karangnongko. Setelah melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, saya menyadari akan kesalahan yang telah saya lakukan, sehingga membuat saya lebih menghargai orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia.